Nah, saudara-saudara, jadi di sini firman Tuhan datang kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes menyampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia bahwa mereka harus menyadari keberadaan mereka. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka dalam kondisi dan keadaan yang sebenarnya mati di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka kaya. Mereka melakukan segala sesuatu hanya sebatas agamawi. Dan Tuhan memandang itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Dan Tuhan ingatkan mereka supaya mereka harus sungguh-sungguh untuk mengalami sebuah perubahan. Yaitu supaya mereka mau memiliki kekayaan surgawi. Kekayaan surgawi seperti apa? Kekayaan surgawi sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara, mereka memiliki 3 hal penting di sini adalah mereka punya emas, mereka punya pakaian tekstil dari wool, berbahan wool, dan mereka punya pabrik obat mata. Dan ini merupakan kebanggaan mereka, tetapi Tuhan memberitahukan kepada mereka supaya mereka membeli. Artinya mereka harus memilikinya dari Tuhan, bukan dari dunia itu. Bukan dari penghasilan atau pekerjaan mereka, tetapi sesuatu yang mereka dapatkan dari Tuhan. Artinya sesuatu yang mereka lakukan yang disimpan di sorga sebagai pahala atau sebagai upah. Yaitu mereka harus menabur banyak di ladang Tuhan. Dengan berkeringat, dengan berjeri lelah dalam melayani Tuhan. Dengan berkorban di dalam mengiring Tuhan. Berjalan ke gereja mungkin puluhan kilometer. Ke gereja mungkin saudara-saudara naik kendaraan umum. Pergi ke gereja dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Ataupun uang yang saudara punya, saudara sebagai donatur berikan untuk penginjilan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini artinya saudara membangun, saudara mengumpulkan sebuah harta di surga. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh banyak orang-orang, para konglomerat, para donatur, para pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Mereka mensuplai pekerjaan Tuhan. Mereka mensupport hamba-hamba Tuhan. Mereka mensupport akan penginjilan. Mereka membantu orang-orang miskin. Mereka membantu orang-orang yang kekurangan. Karena apa? Mereka tahu kebenaran. Karena ada upah yang disediakan bagi mereka. Itu adalah harta surgawi yang tidak bisa dirusakkan oleh ngengat dan oleh karat. Tetapi harta itu tersimpan di sorga dan tidak satupun Tuhan lupakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mau mengevaluasi diri kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam kondisi dan keberadaan kita, untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan harta dan kekayaan kepada saudara, kalau Tuhan percayakan berkat lebih kepada saudara, nomor 1, jangan sampai hatimu melekat kepada hartamu, tetapi hatimu melekat kepada Tuhan yang adalah sumber pemberi berkat itu. Pergunakan sebaik-baiknya untuk keluarga saudara dan juga pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai saudara menganggap bahwa itu kerja keras saudara, itu hasil jerih lelah saudara, dan saudara menganggap orang lain itu tidak punya apa-apa dan saudara merasa sombong. Dan saat itu sebenarnya saudara sudah berada di titik nol, berada di titik yang paling rendah, yaitulah suatu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, kesombongan tadi, dibenci dan ditentang oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara yang ketiga untuk agar supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku, agar supaya kita tidak menjadi seperti ilustrasi tadi,
hidup segan mati tak mau. Yaitu di dalam ayat 20, Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22 tadi kita sudah baca. Yaitu di situ dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia akan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Dan ayat 22. Nah saudaraku, cara yang ketiga supaya kita tidak hidup suam-suam kuku, supaya kita tidak suam-suam kuku adalah jangan menolak kesempatan. Jangan menolak kesempatan, karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Kesempatan tidak akan pernah terulang, tetapi kesempatan hanya datang satu kali. Dan ketika ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Ambil kesempatan itu, respon akan kesempatan itu, dan segera mengisi kesempatan itu dengan perkara yang bermakna dalam kehidupan kekristenan saudara. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20 bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia makan bersama-sama dengan aku. Ada pintu kesempatan. Tuhan mengetok pintu hati saudara dan pintu hati saya. Adakah selama ini kita memiliki hal yang dialami oleh jemaat Laodikia? Apakah kita juga seperti jemaat Laodikia yang hanya melakukan sesuatu hanya sebatas formalitas, hanya labelnya Kristen, hanya merupakan Kristennya adalah pajangan, tetapi tidak mengalami makna kekristenan itu? Ataukah seperti yang hal kedua tadi, yaitu jemaat Laodikia hidup di dalam kesombongan. Kalau saudara sombong, hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Ataukah ada dosa-dosa lain yang mungkin di mata jasmania orang melihat saudara-saudara sehat, saudara bugar, saudara segar, dan tidak kelihatan sakit apa-apa. Tetapi di mata Tuhan, kalau Tuhan saudara memiliki hal-hal yang menjurus kepada dosa, di mata Tuhan saudara sementara sakit. Dan Tuhan ingin menyembuhkan saudara dengan kasih-Nya. Tuhan ingin membalut saudara dengan anugerah-Nya. Tuhan ingin memulihkan saudara dengan kasih karunia-Nya. Dan karena itu pada kesempatan siang hari ini, jikalau saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bukakan pintu hati saudara. Dengarkan firman Tuhan. Lembutkan hati saudara. Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu jatuh di tanah hati yang baik dan subur. Bertumbuh, berakar, dan berbuah demi kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di situ dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhta. Barang siapa menang. Artinya apakah kita bisa menang atas segala keinginan daging yang berada di dalam kehidupan kita sendiri. Kita hidup di dalam daging. Dan masih banyak keinginan-keinginan yang kita punya. Tetapi apakah kita mau mematikan keinginan daging kita demi menyenangkan Tuhan? Demi mau melakukan kebenaran? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita mau menyenangkan Tuhan lebih daripada segala hal apapun di dunia ini? Menyenangkan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Hari ini kita mau koreksi kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kita mau evaluasi kehidupan rohani kita. Sampai di manakah kondisi dan keberadaan rohani kita hari ini. Saudara yang tahu tentang keberadaan saudara. Saya yang tahu tentang keberadaan saya. Tuhan tahu tentang keberadaan saudara. Jikalau saudara hidup di dalam kesombongan, Tuhan menyadarkan saudara untuk saudara bertobat. Saudara gantikan jubah yang saudara pakai selama ini. Jubah kesombongan, jubah kejahatan, jubah kekotoran, jubah kedegilan. Ganti dengan jubah kebenaran.
ganti dengan jubah kesucian, dan ganti dengan jubah kekudusan. Gantikan sehingga di hadapan Tuhan kita tidak lagi kedapatan telanjang, kita tidak lagi kedapatan melarat, miskin, tapi karena kita kaya. Kaya bukan karena secara materi, tapi kaya karena perkara-perkara surgawi. Kaya karena kebenaran. Kalau saudara hari ini percayakan kekayaan, itu adalah berkat Tuhan dan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal ke-22 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Barang siapa, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Ini luar biasa. Artinya orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Kebenaran hidup di dalam Yesus. Kebenaran yang sejati. Kita akan dimerdekakan daripada segala belenggu dan ikatan dosa. Dengan demikian, dari ketiga perkara yang telah kita belajar ini, supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku, yaitu kita jangan sampai, caranya adalah jangan melakukan sesuatu hanya formalitas. Jangan kita sombong, dan jangan kita menolak kesempatan yang diberikan kepada kita hidup sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.